Selamat bertemu lagi dengan saya Rinovia Simanjuntak dan kita akan kembali melanjutkan bahasan kita tentang simulasi seluler otomata. Kali ini aplikasinya ke biofilm ya. Dan ini adalah bagian dari mata kuliah MA 2151 Simulasi dan Komputasi Matematika. Oke, apa itu biofilm? Ya, biofilm itu adalah komunitas dari organisme yang sangat kecil ya, menempel pada permukaan suatu lingkungan yang biasanya berair ya. Permukaan lingkungannya itu biasanya kita sebut sebagai substratum ya. Nah, kemudian organisme di biofilm itu biasanya apa saja? Bisa macam-macam ya, bisa bakteri ya, bisa jamur, bisa campuran ya. Dan di sini juga tidak hanya menempel pada substratum tadi ya, tetapi juga mereka biasanya saling terkait ya. Ya. Dan ini nanti bisa dipercaya terkaitnya seperti dalam hal apa ya. Nah, ini di sifat-sifat biologisnya. Contohnya plak gigi ya. Jadi plak gigi kita itu adalah suatu biofilm ya. Dia menempel pada substratum yaitu gigi kita ya yang berair. Ya. Dan dia adalah benda hidup ya. Jadi bisa bertumbuh ya. Oke. Nah, kemudian di sini ya hasil penelitian dari beberapa orang ya di sini mengatakan bahwa 65% sampai 80% penyakit yang disebabkan bakteri itu sebenarnya infeksi biofilm ya. Jadi terjadi infeksi secara kronis pada biofilm. Oke. Nah, simulasinya bagaimana? Ya. Kita akan mensimulasi di sini formasi struktur biofilm ya. Tidak memandang fungsinya ya, fungsinya apa gitu ya, dia tumbuh sebagai apa ya, jadi hanya lihat strukturnya saja ya, terutama tentu saja transisinya ya, pertumbuhannya. Dan di sini kita akan menggunakan model seluler otomata 2 dimensi. Tentu saja kalau misalnya Anda sudah menguasainya, Anda bisa mencoba untuk memperumumnya menjadi model seluler otomata yang 3 dimensi. Nah, dalam setiap iterasi kita akan mempertimbangkan beberapa fase ya. Jadi yang pertama adalah ada difusi makanan. Ya, tentu saja tadi kalau misalnya plak gigi ya, berarti gigi kita mengandung makanan ya, gula misalnya ya, yang akan dikonsumsi oleh organisme di dalam biofilm tersebut. Ya. Nah, si gulanya ini dia berdifusi ya dari satu tempat ke tempat yang lain. Kemudian ada pertumbuhan dan kematian mikrobanya. Ya. Jadi dia kalau karena makan terus ya bisa bertumbuh ya, mikroba bisa membelah diri misalnya ya. Tapi bisa juga mati kalau tidak ada makanannya. Ya. Nah, ini jadi tadi pertumbuhan kematiannya mungkin dipengaruhi oleh ini ya, konsumsi makanan oleh mikroba. Jadi selalu ada 3 fase ini dalam setiap iterasi ya, ada difusi makanan, ada pertumbuhan dan kematian mikroba, kemudian ada konsumsi makanan oleh mikroba. Dan ini tetap merupakan reaksi difusi ya. Jadi karena ada reaksi ya. Ya, kalau di semut tadi reaksinya apa, berpindah atau diam ya. Kalau ini reaksinya bertumbuh atau mati gitu ya. Difusinya ada ya. Difusi yang sebelumnya di feromon, sekarang difusinya apa? Difusi makanan. Oke. Nah, di sini katanya mikrobanya hanya satu jenis saja ya. Jadi tidak berjenis-jenis ya. Karena kalau berjenis-jenis nanti beda-beda konstanta konsumsinya misalnya, atau pertumbuhannya begitu ya, berbeda-beda ya. Sekarang hanya dipertimbangkan satu saja ya. Jadi ini salah satu asumsi yang menyederhanakan. Oke, nah untuk memodelkan pertumbuhan biofilm ini kita akan mempergunakan 2 matriks ya. Jadi biasanya selalu satu matriks ya, walaupun misalnya di semut kan pakai satu matriks saja walaupun ada feromon, ada semut. Ya mungkin masih bisa terlihat dengan baik informasinya. Kalau di sini mungkin kalau disatukan malah puyeng begitu ya. Jadi lebih baik dipisahkan menjadi 2 matriks ya. Ada satu untuk biofilmnya sendiri, kemudian satu lagi untuk makanan ya. Nah, sel-sel yang bersesuaian itu menggambarkan lokasi yang sama ya. Jadi 1,1 di sel biofilm dengan 1,1 di sel makanan ya, di matriks makanan itu ya sel yang sama, menggambarkan lokasi yang sama. Nah, jadi di sini inisialisasi dulu matriks makanannya ya.
dengan apa? Dengan nilai yang sama, yaitu max nutrient ya, max nutrient ya, nilainya di antara 0 dan 1 ya. Jadi ini diasumsikan ya, ini asumsi yang menyederhanakan kembali ya, bahwa pada awalnya makanannya sama ya, di semua tempat itu homogen. Oke, kemudian hal berikutnya adalah tentang difusi makanan ya. Jadi tadi kita sudah mengasumsikan bahwa akan ada difusi pada matriks makanan yang terjadi di setiap iterasi ya. Nah, di sini kita akan mengasumsikan lagi-lagi asumsi yang menyederhanakan bahwa makanan terdifusi dengan laju yang konstan. Dengan demikian kita bisa mempergunakan hukum Newton untuk pemanasan pendinginan dan memperoleh banyak makanan pada waktu T tambah delta T sebagai berikut ya. Jadi ini kalau Anda masih tidak ingat ini didapat dari mana, coba diulang lagi video tentang difusinya ya. Oh, ini dari 1 sampai 8 ya. Maaf, ada salah ketik ya, harusnya I dari 1 sampai 8. Ya, dan di sini R-nya dibatasi dari 0 sampai 0,125 supaya tidak dari ke-8 tetangga jumlah dari konstanta difusinya itu tidak melebihi 1. Oke, nah kemudian bagaimana dengan kondisi batas matriks makanan? Ya, dalam hal ini kita akan menggunakan kombinasi dari kondisi batas ya. Jadi kalau kita punya substratum terletak di sebelah barat dan sumber makanan yang tidak terbatas kita letakkan di sebelah timur ya. Jadi kita asumsikan seperti ini ya. Dan jadi di sebelah timur itu akan ada satu kolom dengan setiap sel memiliki nilai makanan yang konstan ya. Jadi ini substratumnya di sebelah kiri ini ya. Kemudian di sebelah kanan ini kan batas ya. Ini kalau kita lihat nanti si biofilmnya akan tumbuh di sini ya. Nah, ini batasnya ya, ini substratumnya ya. Dan di sini ada sumber makanan yang tidak terbatas di sebelah timur ya. Jadi kita asumsikan seperti ini. Oke. Kemudian kita gunakan periodic boundary condition ya di utara dan selatan. Sehingga makanan di utara akan terdifusi ke selatan dan sebaliknya ya. Jadi kita pakai periodic boundary condition ya. Jadi makanan yang ada di kolom di baris terakhir akan terdifusi ke batas yang di utara ya, dan sebaliknya. Oke, ini matriks makanan ya. Kalau matriks biofilm bagaimana kita menginisialisasi ya? Yang pertama di sini inisialisasi dilakukan dengan menempatkan secara random bakteri pada kolom pertama ya. Jadi kolom pertama itu karena dekat dengan substratum ya, itu yang pertama kali ditempatkan ya. Tempatkannya bagaimana? Secara random ya, ada peluangnya tentu saja ya. Sel lainnya masih kosong ya, jadi kalau yang tidak dekat dengan substratum ya masih dikosongkan ya. Di sini kita gunakan konstanta MT ya. Kemudian ini konstantanya ya, bahwa prop init bakteria ini adalah peluang adanya suatu sel di kolom pertama itu memuat bakteri ya. Jadi misalnya 0,15, jadi sekitar 15% dari sel-sel di kolom pertama akan memuat bakteri. Nah, keadaan dalam setiap sel seperti ini tadi MT sudah kita bahas ya, tidak memuat bakteri. Kemudian bakterium itu apa? Dia memuat bakteri hidup. Kalau dead memuat bakteri mati. Kalau border berarti terletak pada batas ya. Ini untuk biofilm ya. Kalau untuk makanan ya tadi dituliskan jumlah makanannya ya. Oke, kondisi batasnya bagaimana untuk biofilm ya? Ini untuk utara selatan kita meniru yang terjadi pada matriks makanan, digunakan periodic boundary condition ya. Di barat dan di timur kita tambahkan satu kolom saja ya, ditulisnya border ya. Jadi tidak diisi apa-apa ya. Kalau di matriks makanan kan yang di sebelah timurnya diisi dengan makanan yang tidak terbatas begitu ya. Jadi kalau di sini tidak diisi apa-apa. Nah, kemudian aturan transisinya bagaimana ya? Yang pertama adalah kalau lokasi atau selnya tidak muat makanan, ya akan mati kelaparan ya. Jadi kalau selnya 0 makanannya, ya dia akan mati bakterinya ya. Kalau sel sudah muat bakteri mati, ya akan tetap mati, tidak bisa hidup lagi ya. Nah, kemudian di sini
berkaitan dengan pertumbuhan ya. Tadi kita punya peluang tertentu di mana bakteri yang hidup akan membelah secara acak ke sel tetangga yang kosong ya. Jadi dia mencari sel tetangga yang kosong, kemudian dia membelah diri ya. Dan di sini peluangnya sebanding dengan banyaknya makanan di dalam sel ya, dengan konstantanya ada P ya, di konstanta pertumbuhan. Jadi akan sebanding dengan banyaknya makanan dalam sel ya. Bagaimana nanti menuliskan modelnya atau menuliskan algoritmanya, coba dipikirkan ya. Jadi ada beberapa fungsi. Fungsi yang pertama adalah pick neighbor ya. Pick neighbor, fungsi apa itu? Fungsi di mana suatu bakteri hidup di suatu sel akan memilih tetangga yang kosong dan terpilih sebagai tempat pembelahan ya. Dan ini Anda ingat di sini diasumsikan bahwa peluangnya, peluang untuk memilih sel itu sebanding dengan banyaknya makanan di dalam sel ya. Jadi semakin banyak makanan, jadi ada sel kosong nih, tetangganya ada sel kosong ya, ada 8 tetangga, cari yang kosong. Nah, kita berdasarkan banyak makanan di situ kita berikan peluang masing-masing ya. Jadi tidak seperti pergerakan semut ya. Kalau pergerakan semut kan deterministik ya, dia pilih yang feromonnya terbanyak ya. Ya kalau ada 2 yang banyak, yang terbanyak ya baru nanti dipilih secara random. Tapi ini tidak ya, bisa jadi dia tidak akan membelah diri ke yang paling banyak ya, sel makanannya ya, makanannya yang paling banyak belum tentu ya, karena ini hanya peluang saja ya. Peluangnya lebih besar ke situ ya, belum tentu ke situ, bisa jadi ke peluang yang kecil, tergantung nanti bilangan random yang kita bangkitkan ya. Coba dipikirkan bagaimana caranya. Dan yang kedua ada grow ya. Jadi grow ini apa? Fungsi yang nanti keluarnya matriks ya. Jadi berubah dari T ke T plus 1 ya. Artinya sudah terjadi apa? Sudah terjadi yang kelaparan mati ya, yang hidup sudah membelah diri ya, yang mati tetap mati ya. Jadi ini yang ada di dalam fungsi grow ini. Oke, nah sekarang konsumsi makanan ya. Nah ini konsumsi makanan ini adalah fungsi yang menghubungkan antara dua matriks ya, betul ya. Jadi kan yang bisa mengkonsumsi makanan adalah apa tadi? Adalah bakteri yang hidup ya. Jadi bakterinya hidup dulu baru dia mengkonsumsi makanan di matriks yang satunya ya. Nah sebenarnya tadi juga sudah ada ya hubungan antara satu matriks dan matriks yang lain ya. Tadi apa? Bakteri kan akan mati kalau dia kosong, kalau nggak ada makanannya ya. Jadi harus cek dulu ini ada makanannya nggak. Kalau makanannya 0 baru dia bisa mati ya. Dia mengecek ke matriks yang lain ya. Oke, nah di sini ada fungsi consumption ya, di mana di dalam fungsi ini apa yang dilakukan? Setiap bakteri mengkonsumsi sejumlah konstan makanan ya. Jadi ini yang dikonsumsi sejumlah konstan, makanya di sini digunakan satu jenis bakteri saja ya. Kalau lebih dari satu bakteri kan nanti banyak makanan yang dikonsumsi berbeda setiap bakteri mungkin ya. Jadi di sini pakai asumsi satu bakteri saja. Jadi sejumlah konstan makanannya. Jadi misalnya yang dimakan satu ya, bakteri hidup setiap satu waktu makannya satu unit makanan misalnya. Nah kemudian banyaknya makanan dalam sel tidak bisa negatif ya. Begitu dia jadi 0 ya 0 saja terus ya. Itu harus dipikirkan juga bagaimana membuat modelnya ya. Oke ya, jadi itu saja aturan transisi yang kita punya ya. Jadi kita punya inisialisasi untuk inisialisasi untuk biofilm, inisialisasi untuk makanan. Kita punya kondisi batas untuk biofilm, kondisi batas untuk makanan. Kita juga punya aturan transisi untuk biofilm dan untuk makanan ya. Nah berdasarkan itu Anda bisa mencoba membangun langkah-langkah di dalam algoritmanya ya. Nanti buat dulu langkah algoritmanya apa. Nah berdasarkan itu baru diisi ya, algoritma sebenarnya nanti seperti apa ya. Jadi sebelumnya kan selalu dikasih nih langkah algoritmanya ya. Di sini coba Anda bangun sendiri ya, apa saja yang harus diisikan di langkah-langkahnya. Pertama inisialisasi ya, tapi inisialisasi ada 2 ya. Nah yang mana duluan atau sama saja
Ya, coba dipikirkan. Ya, setelah inisialisasi, kondisi batas. Itu dilakukan di dalam iterasi atau di luar iterasi? Ya. Contoh sebelumnya ada yang di dalam iterasi, ada yang di luar iterasi. Kemudian baru masuk ke fungsi-fungsi ya. Tadi ada fungsinya, ada beberapa ya. Ada fungsi big neighbor, ada grow. Ini big neighbor itu di dalam grow apa di luar grow atau bagaimana ya? Kemudian fungsi consumption ya. Coba dipikirkan langkah-langkah utama di dalam algoritma biofilm ini ya. Nah, saya ingin sajikan hasil simulasi di di buku ya. Jadi kalau Anda lihat ini kan hanya kolom pertama saja ya pada awalnya yang memiliki bakteri ya, yang biru ini bakteri ya. Kemudian di sini pada awalnya makanan penuh semua ya, penuh diisi makanan ya, diisi makanan yang sama ya. Kemudian di sini berikutnya ya, karena ini masih penuh makanannya ya, tidak ada yang mati ya. Kemudian karena di sini ada bakteri yang hidup, tentu saja dikonsumsi. Jadi pada saat T-1 ini sudah berkurang makanannya, sudah dikonsumsi ya. Nah, ininya ada sebagian yang membedah diri, Anda lihat sudah banyak ya, tetapi di sini kita lihat masih di kolom pertama saja ya, belum ada yang berubah ke kolom berikutnya ya. Itu T0, T1, T2. Nah, ini T54 dan seterusnya ya. Anda lihat di sini ya, sudah terjadi pembelahan diri ke arah timur ya. Jadi sudah membelah diri ke kolom-kolom selanjutnya. Dan Anda lihat sudah banyak makanan yang habis ya. Anda ingat tadi sumber makanan hanya ada di timur ya. Jadi di sini yang ada sumber makanannya. Tentu saja dia akan berdifusi, lama-lama kan ke sini juga, tetapi ya lama ya berdifusinya kan ke sini. Ya, paling baru ke tetangganya dulu, nanti iterasi berikutnya ke tetangganya lagi gitu ya. Jadi cukup lama nyampe sini lagi diisi makanannya. Ya, tapi kita lihat ini sudah semakin bertumbuh, tetapi banyak juga yang mati. Ya. Oke. Ya, yang mati di sini sudah cukup banyak terlihat. Yang abu-abu ini yang mati ya, yang biru yang hidup. Ya, Anda lihat ini karena kita pakai utara selatan adalah periodic boundary condition, ya bisa muncul begini ya. Bisa saling membelah diri dari selatan ke utara dan seterusnya. Ini sudah sampai 130 T-nya. Ya. Dan ini terakhirnya seperti ini ya. Jadi makin lama makin habis makanannya, tetapi bakterinya juga semakin bertumbuh walaupun sudah ada banyak yang mati juga. Oke ya, ini akhir bab simulasi selular otomata. Saya harap Anda bisa mempelajari banyak hal tentang selular otomata, terutama selular otomata 2 dimensi ya. Anda sudah mempelajari apa itu selular otomata, sedikit tentang sejarahnya ya. Anda lihat selular otomata yang awal sekali ya, Game of Life dari John Conway. Kemudian kita melihat beberapa aplikasi dari selular otomata. Yang pertama untuk difusi, penyebaran api, pergerakan semut, dan yang terakhir yang baru saja kita pelajari tentang biofilm. Oke, sekian saja video pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.